Ninja, salah satu sosok paling terkenal dan populer dari Jepang. Dalam benak kita ketika mendengar ninja, yang kita bayangkan umumnya adalah sosok misterius berbaju hitam dengan penutup wajah, mengendap-endap dalam kegelapan, memanjat kastil serta bertarung melempar shuriken. Tapi, bagaimana kalau saya katakan kepada kalian, itu semua hanya fiksi belaka? Ya, fiksi. Apa yang kalian ketahui tentang ninja sebagian besar salah total dan hanyalah hasil imajinasi semata dari kebudayaan populer modern. Bisa saya katakan, ninja adalah hal yang paling disalahpahami dalam sejarah umat manusia. Dan ya, saya akan mengubah secara total pola pikir kalian melalui video kali ini. Namun, sebelum memulai video ini, saya mau membawa sebuah nama yang patut kita ketahui bersama, yaitu Anthony Cummins. Beliau adalah seorang sejarawan dan juga penulis buku yang berkecimpung dalam studi terkait samurai dan ninja. Anthony juga memiliki channel YouTube yang bisa kalian kunjungi bila tertarik. Walaupun dengan catatan sahabat sejarah, channel ini adalah media berbahasa Inggris. Saya mengambil beberapa materi yang beliau sediakan, baik dari video dan juga dokumen PDF berjudul Ninja and Invented Tradition yang ditulis oleh Dr. Stephen Turnbull, seorang sejarawan terkenal yang telah lama berkecimpung dalam sejarah militer Jepang abad pertengahan, yang telah beliau sediakan sendiri di halaman websitenya secara gratis. Hasil karyanya berarti banyak bagi video ini, dan juga pemahaman saya terkait ninja. Dan dengan begitu, mari kita kupas kebenaran tentang ninja satu persatu. Pertama, kita bahas dulu arti kata ninja. Mari kita lihat terlebih dahulu kanji untuk kata ninja. Kanji ini bisa dibaca dengan dua pengucapan. Dan ya teman-teman, orang Jepang bisa membaca kanji ini dengan dua cara. Cara pertama adalah pengucapan onyomi, yaitu pengucapan kanji serapan dari bahasa Cina asli. Kanji ini dibaca ninja. Ninja. Pengucapan kedua, yaitu kunyomi, adalah pengucapan kanji dengan cara orang Jepang sendiri. Kanji ini dibaca shinobi no mono. Shinobi no mono. Bagi kalian mahasiswa sastra Jepang, sudah pasti tahu perihal onyomi dan kunyomi. Ninja, shinobi no mono. Ninja, shinobi no mono. Faktanya, kata ninja yang kita dengar sekarang sangat jarang digunakan pada masa ninja masih ada. Nama shinobi adalah istilah yang umum digunakan pada masanya. Maka dari itu, saya akan menggunakan nama shinobi untuk menyebut ninja dalam video ini. Lalu, apa arti kata ninja atau shinobi no mono? Nin dan shinobi berarti bersembunyi atau mengendap. Ja dan mono berarti orang atau pribadi. Sehingga shinobi no mono atau ninja berarti orang yang mengendap-endap atau orang yang bersembunyi. Dengan pengertian ini, shinobi adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang bersifat rahasia dan tersembunyi. Kegiatan shinobi termasuk dalam kategori memata-matai wilayah musuh, mengumpulkan informasi terkait hal-hal penting seperti keadaan ekonomi, keadaan bentang alam, jumlah pasukan, hingga stabilitas politik. Dari definisi ini, hal yang dilakukan shinobi mencakup banyak hal. Shinobi juga bisa menjadi pasukan intai atau juga komando, melakukan sabotase di wilayah lawan seperti merusak infrastruktur dengan cara membakar, atau pasukan gerilya yang menyerang musuh di malam hari, dan lain semacamnya. Shinobi tidak jauh berbeda dengan intelijen atau mata-mata serta pasukan komando dalam dunia modern. Perlu diingat bahwa kata shinobi atau nin dalam kanji adalah kata kerja, sehingga shinobi sebenarnya adalah nama kegiatan, bukan pasukan khusus.
Hal ini tentu akan memperluas pemahaman kita akan siapa shinobi itu. Lalu, siapa saja yang menjadi shinobi? Shinobi secara umum berasal dari golongan samurai, rakyat biasa, ashigaru atau tentara, bahkan pencuri atau penyamun. Fakta bahwa pemahaman ninja dan samurai adalah musuh salah total. Sekali lagi, salah total. Paham bahwa ninja dan samurai bermusuhan murni fiktif semata. Dan tolong, jangan jadikan Naruto atau sumber-sumber populer lainnya sebagai sumber belajar kalian perihal shinobi. Shinobi bisa saja seorang samurai. Shinobi bisa saja seorang petani. Shinobi bisa saja seorang tentara atau bandit. Atau tukang begal, atau tukang bakso, dan terserah kalian mau sebut apa. Karena istilah shinobi pada masanya adalah sebuah kata kerja yang ini bersembunyi atau mengendap. Tentu siapapun bisa menjadi seorang shinobi dengan syarat dia memiliki kemampuan spionase yang baik. Keberadaan shinobi di Jepang sendiri menjadi sebuah pertanyaan yang masih samar-samar untuk saya jawab. Tetapi kata shinobi mulai muncul pada zaman Sengoku Jidai, era kekacauan dan perang antar daimyo. Keadaan kacau yang penuh peperangan ini membuat jasa seorang shinobi sangat dibutuhkan. Namun, jika kita bisa mundur kembali sebelum masa Sengoku Jidai, konsep spionase dan mematai-matai musuh sudah ada sejak lama. Lebih tepatnya masa reformasi Taika. Jepang mengadopsi banyak sekali sistem politik dan kebudayaan Cina, dan termasuk menggunakan buku militer karya Sun Tzu, Art of War, atau dalam bahasa Indonesia, Seni dalam Perang. Dalam buku ini, tepatnya di bab ke-13 dan juga terakhir, menjelaskan pentingnya penggunaan mata-mata atau spion dalam mengumpulkan informasi terkait keadaan musuh. Dari buku inilah, peran shinobi kelak akan dibutuhkan. Saya juga mau membahas wilayah Iga dan Koka. Kedua wilayah ini banyak dianggap sebagai tempat lahirnya shinobi, serta tempat penyedia jasa shinobi, di mana kelak banyak daimyo di masa Sengoku Jidai menyewa jasa shinobi dari daerah ini. Well, ada masalah terkait pemahaman ini, karena tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa shinobi berawal pertama kali dari wilayah Iga dan Koka. Namun, wilayah Iga dan Koka benar menjadi tempat penyedia jasa shinobi, di mana samurai dari wilayah ini memiliki skill spionase yang baik sehingga bisa menjadi mata-mata atau pasukan gerilya. Dan ya teman-teman, tidak ada namanya desa ninja atau klan ninja. Ini juga kesalahpahaman fatal, sama seperti anggapan bahwa ninja dan samurai bermusuhan. Salah satu tokoh shinobi terkenal adalah Hanzo Hattori, seorang samurai yang mengabdi kepada Ieyasu Tokugawa. Tokoh satu ini sangat terkenal hingga menjadi hero di Mobile Legends. Dan sumpah gue benci hero satu ini. Hanzo Hattori sebenarnya seorang samurai yang berasal dari wilayah Iga dan memiliki kemampuan spionase yang handal. Ia juga memimpin sebuah pasukan khusus shinobi yang handal dalam pertempuran gerilya dan mengintai musuh. Tokoh shinobi terkenal lainnya dengan latar belakang unik adalah Kotaro Fuma, shinobi yang mengabdi kepada klan Hojo. Kotaro Fuma bukanlah seorang samurai, tetapi bandit dan penyamun yang kelak menjadi shinobi handal. Dan Kotaro Fuma tidak berasal dari wilayah Iga maupun Koka, tetapi penduduk dari wilayah Kanto, tempat klan Hojo berkuasa. Hal ini membuktikan bahwa shinobi juga ada di wilayah tertentu tanpa keterkaitan dengan Iga dan Koka. Sekarang, mari kita bahas atribut shinobi yang juga tidak tepat, yaitu kostum hitam khas shinobi dengan tutup wajahnya. Kebenarannya adalah tidak ada catatan sejarah yang dapat membuktikan bahwa gaya pakaian tersebut memang dikenakan oleh seorang shinobi. Dan secara logis, sebagai seorang mata-mata atau spion, untuk apa shinobi menggunakan gaya pakaian mencolok seperti ini? Seorang shinobi tentu akan menyamar menggunakan pakaian sehari-hari atau orang dengan pekerjaan tertentu. Shinobi bisa saja berpakaian seperti pedagang, atau nelayan,
atau juga pengemis dan sebagainya. Jika memang benar shinobi tidak memakai kostum hitam khasnya, kenapa shinobi digambarkan seperti itu? Dr. Stephen Turnbull berhipotesis bahwa kostum hitam shinobi berasal dari kostum kuroko, para pembantu latar untuk penampilan kabuki, sebuah pertunjukan kesenian tradisional drama dan musik Jepang. Para kuroko ini menggunakan kostum hitam yang sebenarnya memberi kesan tidak terlihat atau tidak ikut bagian dalam pertunjukan. Para kuroko umumnya membawa perlengkapan atau properti latar ketika pertunjukan kabuki berlangsung. Berjalannya waktu membuat karakter shinobi juga turut dipentaskan dalam kabuki, dan mereka juga menggunakan kostum hitam kuroko untuk memberi kesan tak terlihat dan mengendap-endap. Gambaran ini kelak terus terbawa dalam masyarakat Jepang pada zaman Edo dan juga kelak akan dikenal di seluruh dunia memasuki zaman modern. Keberadaan shinobi kelak akan sirna ketika memasuki zaman Edo. Masa kecamuk perang di era Sengoku Jidai akan berakhir di bawah pengaruh Ieyasu Tokugawa. Jepang sekarang damai dan tentram. Hal ini membuat jasa dari seorang shinobi tidak dibutuhkan lagi. Para shinobi harus mencari nafkah dengan pekerjaan umum yang dilakukan sehari-hari. Pada titik ini, zaman shinobi telah berakhir. Namun, dengan segala fakta yang telah saya paparkan, gambaran tentang ninja sebagai sosok misterius dengan baju hitam yang meloncat-loncat di atap sudah terlalu kuat tertancap di benak kita. Saya yakin, sulit rasanya bagi Anda untuk merubah pemahaman Anda tentang ninja setelah menonton video ini. Sebenarnya, hal yang sama juga terjadi di Jepang. Di tempat asalnya sendiri, pemahaman tentang ninja pun belum tepat. Beberapa tempat seperti wilayah Iga dan Koka di Jepang sudah berdiri banyak tempat pariwisata bertema ninja yang menarik. Namun, sosok ninja yang disampaikan dan ditampilkan di tempat ini masih mengikuti pemahaman populer dan sepenuhnya tidak historis. Tetapi hal ini terpaksa kita terima bersama karena ini menyangkut bisnis pariwisata yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal di sana. Ini bisa kita pahami bersama. Tapi hal yang tidak bisa diterima adalah berdirinya perguruan bela diri yang mengklaim mengajarkan ilmu bela diri ninja yang asli dan autentik. Contohnya seperti perguruan Togakure Ryu yang sampai sekarang masih dalam perdebatan. Tidak pernah ada bukti konkret bahwa ninja punya ilmu bela diri khusus. Perguruan-perguruan ninja ini hanya institusi bisnis berkodok bela diri fiktif yang bertujuan mencari keuntungan finansial semata. Sekali lagi, tidak ada namanya ilmu bela diri khusus ninja. Jadi, bagaimana pemahaman Anda tentang ninja sekarang? Jika kalian suka dengan konten edukasi ini, kalian bisa mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Namun untuk kali ini, coba bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal yang menyukai ninja. Video ini bisa membuka pemahaman mereka terkait ninja yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian kalian.